Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Damang, Bapak. Bapak, aduh maaf nih mengganggu waktunya. Siap. Nih, mohon izin untuk mewawancarai Bapak Siap. terkait dengan tugas CGP mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan. Nah, Bapak sehat tapi Siap. mudah-mudahan sehat selalu. Langsung saja Pak ke pertanyaan pertama. Untuk perkenalkan sebelumnya ke saya CGP Angkatan 8 dari SMP 25 terkait tugas. Saya ditugaskan untuk mencari Bapak terkait tugas mengenai keputusan pengambilan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Boleh Bapak perkenalkan diri ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Hamdani selaku pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 25 Bandung. Ya, terima kasih. Langsung saja Pak, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, terima kasih. Memang dalam menjalankan keseharian sebagai kepala sekolah itu tentu saja banyak permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah itu tentunya. Namun tentu saja kita sebagai kepala sekolah itu harus bisa memilah dan memilih mana kira-kira yang kasusnya murni tanpa ada dilema moral. Nah biasanya yang berkaitan itu yang diidentifikasi kasus itu artinya hampir sama ya, bobotnya itu hampir sama ya. Terus dan itu sangat mengundang empati kita. Nah, biasanya itu yang memang kita harus menguras perhatian juga, gitu ya. Namun kasus-kasus yang di luar itu biasanya relatif lebih mudah, tapi yang itu mah lumayan agak ekstra. Menurut saya. Siap Pak. Nah ini pertanyaan kedua Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak? Ya, nah itu. Jadi begini, biasanya saya itu yang menjadi landasan dalam penyelesaian itu pertama regulasi. Ya. Jadi kita harus berdasarkan kepada aturan-aturan yang ada. Yang kedua, kita harus melaksanakan komunikasi secara intens. Yang ketiga, bagaimana kita mendiskusikan dulu ya dengan rekan sejawat kita, terutama dengan para wakasek. Yang terakhir itu tentu saja bahwa kasus itu harus win-win solution dan tetap mengakomodir. Nah itu saya rasa jalan ya yang saya peroleh ketika menyelesaikan itu. Siap. Jadi intinya komunikasinya bagus. Siap. Ini pertanyaan nomor 3 Pak. Langkah-langkah prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Oh ya, SOP-nya tentu saja ketika kita ada kasus ya, kita identifikasi dulu, lalu setelah diidentifikasi kita cari rujukannya ya, kita cari referensinya terutama yang berkaitan dengan regulasi, lalu kita komunikasikan dengan rekan sejawat. Nah setelah itu baru kita melihat yang Siap Pak. Nah untuk selanjutnya nih Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu tentu saja di komunikasi. Kita harus mampu ya mengkomunikasikan berbagai hal. Ya, kita harus berkomunikasi dengan terutama dengan para pemangku kepentingan ya, agar paham permasalahannya. Sehingga kalau komunikasi sudah terjalin ya dengan efektif, insya Allah ini kita tetap ya dengan penuh kebijakan mereka menyampaikan komunikasi apa ya? Ya. Selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang menjadi tantangannya begini, karena kan di ini sama rekan sejawat kita ya. Nah, jadi tentu saja kita harus memahamkan bahwa pada prinsipnya kita adalah saudara yang tidak mungkin kita harus berseteru. Ya. Makanya ini yang biasanya yang paling dilema. Tetapi apapun itu harus kita ambil keputusan yang terbaik.
Selanjutnya nih, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola nih Pak atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Apakah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya seperti apa nih yang Bapak selama ini jalankan? Kalau terjadwal khusus untuk biasanya tidak. Jadi biasanya kan kita harus selalu cepat, tetapi harus tepat juga dalam mengambil keputusan. Biasanya kalau terjadwal misalnya dalam hari tertentu atau minggu tertentu kita tidak. Tetapi ketika kita menangani suatu kasus, meskipun tidak hari itu juga kita selesaikan, tapi dengan prosedur-prosedur tertentu. Pertama ya kita tadi mempelajari dulu regulasi ya, bagaimana kita komunikasikan, tetapi tidak berlarut-larut karena kasus itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut ya Pak ya. Selanjutnya nih, adakah seorang nih yang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau secara personal, secara individu yang mempengaruhi saya tidak ada. Saya itu tidak berlandaskan kepada pendapat seseorang, tetapi tetap itu otoritas saya. Tetapi kalau rekan-rekan sejawat dalam hal manajemen itu para wakasek itu biasanya kita ajak berkomunikasi. Ya kalau secara personal kita tidak ada. Ya, siap. Pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Itulah ya, jadi ketika kita menangani suatu masalah, suatu kasus, itu jangan dianggap berat. Karena di dalamnya banyak sekali pembelajarannya. Yang pertama, kita harus semakin bijak bagaimana kita mengeluarkan keputusan. Jangan sampai ada pihak yang merasa dibodoh. Yang kedua, tetap harus melakukan penyelesaian hati kita. Pada prinsipnya, ini adalah rasional kita. Ya, jadi jangan sampai ada pihak yang merasa tersakiti, dirugikan, gitu ya. Beda, yang ketiga, bagaimana supaya mereka itu bahwa kedua-duanya adalah pemain gitu. Nah itu jadi tidak ada yang ini menang ya. Itu jadi ketika ada kasus itu jangan merasa dan bisa semakin kita ditutup pembelajaran untuk memecahkan kasus itu semakin bijaksana, dituntut kebijaksanaan. Empati kita semakin pula bagaimana alasan mereka tidak ada yang jadi yang dapat simpulkan satu bijak ya Pak, empati, kemudian dua-duanya kebermanfaatan ya Pak, dua-duanya artinya saling menguntungkan dua-duanya ya Pak. Bapak, mantap sekali nih bincang-bincang wawancaranya Bapak. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat diri saya sendiri khususnya yang untuk sekolah ini dan untuk Indonesia ya. Siap. Bapak, terima kasih sudah mengganggu waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Amin. Nah, Pak, punten mengganggu waktunya nih saya. Kebetulan saya ada tugas Pak dari CGP mengenai materi modul 3.1 mengenai keputusan kepala sekolah ketika mengambil keputusan harus berbasis nilai-nilai kebajikan. Bisa tidak Pak? Insya Allah kita coba ya. Saya perkenalkan, saya Winnie Panda ya Pak ya. CGP Angkatan 8. Bapak sendiri? Saya Muhsin Suteja, Kepala SMP Negeri 67 Bandung. Iya, siap Bapak. Kita mulai ya Pak pertanyaannya. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, kalau kasus-kasus yang merupakan kekhususan dilema etika itu kita bisa melihat dari keadaan di lapangan. Kita bagi-bagi ini kasusnya ini, kasus ini. Jadi otomatis setiap pimpinan pasti akan mengetahui apa yang terjadi dalam kegiatan atau keadaan di sekolah. Bagaimana caranya ya Pak untuk mengidentifikasi kasus itu? Biasanya ada kejadian-kejadian dari perilaku Bapak Ibu guru atau tata usaha. Seperti itu. Jadi kita pilah-pilah lah, mengkondisikan dari dilema kasus tersebut. Etikanya apa saja ya kita bisa
kepentingan pribadi dari guru tersebut itu bisa dilihat dia punya kepentingan apa. Contohnya misalkan ada guru punya etika tidak disiplin dalam masuk Ini Pak, pertanyaan yang ketiga nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa lakukan selama ini oleh Bapak? Oke, jadi pengalaman Bapak di SMP 67 Bandung itu ada contoh guru yang bermasalah. Nah, bermasalah. Kita cari informasi dulu nih. Cari informasi dulu kenapa guru ini misalkan jarang hadir. Diteliti, ditanya dulu ke senior-senior yang ada di sana, kemudian para wakil juga ditanya, kemudian pas datang, kemudian diundang ke ruang kepala sekolah, kemudian diajak ngobrol. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini dirasa lebih efektif untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Di prosedurnya itu cari informasi, kemudian diundang ke ruang kepala sekolah, kemudian ditanya dan silahkan dia menginformasikan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita jangan menjudgment dulu, mungkin ada sesuatu hal yang perlu dia sampaikan, cuman belum ada waktunya seperti itu. Oke, siap Pak. Lanjutnya nih, yang keempat nih, hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya. Yang dianggap efektif menurut saya itu mencoba dari menggali informasi dari orang yang kasus tersebut, kemudian dia mencari sendiri solusi dia sendiri. Nah, misalkan kenapa dia kesiangan, kenapa dia nggak datang 1 minggu, misalkan sehari, dia menyampaikan masalahnya. Misalkan di rumah ada apa, atau punya bayi, atau segala macam, kemudian dia sendiri yang mencari solusinya. Sehingga dia punya kesan saya yang mencari solusi, otomatis yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Betul. Seperti itu. Mantap Pak. Kemudian ini. Nah, ini yang kelima nih Pak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak? Ya. Ada tantangan memang. Kadang-kadang ada rasa kasihan pada guru tersebut. Punya bayi, dititipkan di mana, segala macam, itu udah kasihan ada. Sementara kita juga punya kepentingan secara kelembagaan. Dia adalah seorang abdi negara, seorang guru yang harus melaksanakan tugas. Nah, sehingga kepentingan pribadi dengan kepentingan secara umum harus mengutamakan kepentingan umum. Nah, bagaimana solusi-solusi untuk itu supaya memahami guru tersebut? Diberikan pemahaman bahwa kepentingan menjadi seorang guru di sekolah tersebut harus diutamakan. Seperti itu. Ya, siap Pak. Nih pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Oke. Selama ini di SMP 67 Bandung itu kami ada kegiatan rapat dinas itu sebulan sekali di awal minggu pertama. Kemudian briefing itu seminggu sekali. Jadi segala permasalahan secara makro disampaikan di situ. Cuman tidak diambil keputusan di situ. Nah, kalau untuk mengambil keputusan kita tidak menentukan jadwal. Nah, tapi secara rutin otomatis ada pembinaan-pembinaan untuk tidak terjadi permasalahan yang lebih besar. Nah, karena itu ada masalah langsung diselesaikan dengan cara yang baik. Nah, dan di situ ada juga memperkuatnya disaksikan oleh wakil yang kami anggap punya kemampuan, punya potensi untuk bisa mempelajari kasus-kasus itu. Seperti itu. Jadi tidak ada jadwal khusus, tapi jadwal briefing, pembinaan itu secara makro setiap minggu sekali. Ditetapkan. Siap. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah itu satu adalah kedekatan. Nah, jadi saya pribadi sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah tidak merasa saya paling wah, tapi saya mendekatkan dengan Bapak Ibu guru
itu akan lebih mudah untuk menggali informasi. Jadi kasarnya itu tidak jaim lah, tidak jaim. Saya datangi tiap pagi, saya ajak ngobrol keliling ke guru-guru, nanya apa kabarnya. Itu pendekatan. Sehingga kalau ada masalah itu, insya Allah terbuka. Apa masalahnya dibuka, apa masalah solusinya apa, opsinya apa. Jadi kadang-kadang dari obrolan sudah terjadi, ada penyelesaian seperti itu. Jadi insya Allah pendekatan ini lebih efektif, lebih enak, lebih nyaman dalam menyelesaikan sebuah masalah. Siap Bapak. Nih yang terakhir nih Pak, Ya. dari semua yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, untuk pribadi pimpinan itu adalah sebuah hal pengalaman ke belakang mungkin ya, prakteknya. Nah, untuk Ibu Wibin sebagai guru penggerak nanti, kepedulian terhadap yang lain, pendekatan, kemudian adanya sebuah kekeluargaan, nah, itu harus diterapkan sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di, misalkan kalau guru penggerak kan menggerakkan guru-guru, nah itu rasa saya sebagai guru penggerak dihilangkan, tapi tetap kualitas guru penggerak harus ditunjukkan. Nah, silahkan Bu Win pendekatan dengan cara yang baik, kemudian kekeluargaan dengan cara yang baik. Itu yang bisa diambil pengalaman saya seperti itu. Di sekolah juga saya begitu. Nah, kenyamanan hati ya. Nah, supaya sehat juga hati harus nyaman. Betul. Jangan sampai menyelesaikan masalah tapi hati nggak nyaman. Iya. Itu malah membeban kita, malah sakit. Gitu. Silahkan Bu Win jadi guru penggerak yang terbaik. Nah, tadi bahasa gaulnya jangan jaim gitu ya. Iya. Jangan jaim, dekat dengan ini, saling memberikan ilmu, mencari ilmu dari siapapun. Termasuk guru penggerak kan sebuah hal yang istimewa untuk sekarang ya. Nah, mudah-mudahan yang lain terimbas oleh Bu Win ya. Amin Bapak. Terima kasih Bapak Ya, atas sama-sama. waktunya dan izinnya untuk mewawancari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan ini bermanfaat bagi saya, khususnya dan tentunya untuk sekolah ya, Ya. dan untuk bangsa Indonesia tentunya ya. Terima kasih Sama-sama. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.